Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini lagi viral ada kasus headline news yang menjadi viral terkait dengan santet. Santet itu ada enggak Dad? Kita mesti tahu bahwa santet ini kita lokasikan kepada pengertiannya secara bahasa atau secara istilah gitu ya. Dan kita mesti tahu tuh asal usul kata santet itu dari mana. Ternyata dari beberapa referensi-referensi yang saya miliki, santet itu adalah istilah sihir ya yang diucapkan oleh masyarakat Jawa khususnya di era Majapahit akhir. Jadi istilah santet itu terkenal di wilayah Jawa Timuran. Kalau di Jawa Tengah lebih terkenal dengan istilah teluh. Di Jawa Barat terkenal dengan istilah tenung. Semuanya satu akar. Kalau dalam bahasa Arab, tenung, teluh, santet, pelet itu adalah sihir. Ya, jadi sihir ini bahasa Arab, santet bahasa Jawa. Jadi ketika orang Jawa mengistilahkan sihir, mereka mengatakannya santet. Karena dulu di zaman Majapahit Islam belum menyebar luas seperti sekarang, jadi istilah sihir yang dibawa dalam Al-Quran, dalam sunnahnya Nabi SAW itu belum dikenal oleh masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa menyebut istilah sihir atau ilmu hitam itu dengan santet. Sebenarnya santet itu adalah suatu singkatan mesisan bentet dan mesisan kantet, biar hancur sekalian atau biar lengket sekalian, itu istilahnya santet. Ada 4 jenis: santet kuning, santet putih, santet hitam, santet merah. Ya, ini pengertian santet menurut orang-orang di Jawa ya. Santet kuning itu untuk apa? Pelet. Santet putih katanya untuk ngobati. Santet merah itu untuk membunuh. Nah, kalau santet hitam ya seperti halnya ilmu-ilmu hitam yang kita kenal pada umumnya. Nah, kalau kita merujuk pada pengertian yang semacam ini, ya, ada yang untuk mencelakai, ada yang bikin wanita tergila-gila kepada seorang pria, atau begitu juga sebaliknya, suami orang tergila-gila sama pelakornya. Nah, ini ketika pakai ajian-ajian sihir, mantra-mantra, kemudian dicocokkan dengan bintang-bintang tertentu. Ya, kalau istilahnya kalau di Jawa mungkin weton. Kemudian menyesuaikan hitungan-hitungannya dengan bintang apa yang akan melintasi bumi, ini sudah masuk ke ranah sihir. Kalau sihir menggunakan media racun bagaimana? Termasuk media racun pun Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa salah satu jenis sihir adalah menggunakan adwiyah. Adwiyah adalah obat-obatan, ramuan-ramuan yang diletakkan secara tersembunyi dan membuat orang itu tidak bisa melakukan aktivitas bagaimana mestinya. Kacau pikirannya, sakit yang tidak bisa terdeteksi oleh para tabib, para dokter, atau melakukan hal-hal yang di luar kendali dirinya. Itu yang menggunakan adwiyah, dan ini termasuk bagian dari jenis sihir. Jadi kalau misalnya santet pakai racun, ya ini masuk ke ranah sihir dalam pengertian ulama. Ya, ini yang saya pahami demikian. Jadi santet ada nggak? Ada. Apakah termasuk sihir? Termasuk sihir. Dan ingat, dalam pengertian para ulama, sihir itu tidak mesti dengan bantuan setan. Ada kalanya menggunakan media tadi obat-obatan. Ada kalanya menggunakan reaksi kimia. Ada kalanya menggunakan metode sulap, ada kalanya dengan metode setan, dengan mendatangkan setan, kemudian menyuruh setan itu untuk bekerja menyakiti manusia dan mempengaruhi pikirannya. Ini yang dimaksud dengan sihir, atau orang Jawa mengatakannya dengan istilah santet. Moga-moga bisa difahami. Lalu ciri-ciri yang orang yang terkena santet itu seperti apa? Ya, ini saya ada suatu buku, suatu kitab yang saya rasa sangat komprehensif dalam membahas soal sihir. Kitabnya tidak terlalu tebal karena ada beberapa banyak referensi-referensi tentang ruqyah syariah, khususnya yang membahas tentang penyakit sihir.
Yang paling fenomenal itu kitabnya Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali, judulnya As-Sarimul Battar Litasaddi li Saharatil Asrar. Pedang yang kokoh untuk menghancurkan penyihir-penyihir yang jahat. Nah, tapi saya menggunakan kitab ini judulnya Al-Ma'in karena bahasanya yang mudah difahami, dan saya rasa untuk teman-teman yang baru belajar tentang dunia metafisik secara Al-Quran dan Sunnah serta bagaimana cara pengobatannya, ini lebih mudah untuk mempelajarinya. Di sini disebutkan tentang a'radus sihri. A'radus sihri ini adalah ciri-ciri atau gejala penyakit sihir. Gejala-gejala sihir itu terbagi menjadi dua bagian. Gejala-gejala umum dan gejala-gejala khusus. Jadi ada dua. Gejala umum dan gejala khusus ketika diruqyah oleh terapisnya. Jadi ada kalanya ruqyah ini bisa menjadi suatu alat diagnosa sekaligus pengobatan. Untuk menentukan arah pengobatannya, kita bisa dengan melakukan ruqyah untuk memastikan betul enggak orang ini kena sihir. Nah, nanti akan kita bahas. Kita jelaskan dulu langsung berdasarkan referensi ilmiah ya, bukan berdasarkan pendapat pribadi saya. A'radu ammah ya, tanda-tanda umum yang dirasakan oleh korban sihir. Yang pertama, insiraful insani an ahlihi wa muhibbihi. Ya. Berpalingnya manusia dari keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Wa tabaddulil hub bughdhan. Dan juga perasaan cinta yang berubah menjadi amarah, menjadi kebencian. Was-shadaqah adawatan. Ya. Hubungan pertemanan menjadi permusuhan. Pada gejala ini ada makna yang tersirat dari apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka, para tukang sihir, mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut, sesuatu yang bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Ini ciri pertama, ya, berpalingnya seseorang dari keluarga maupun orang-orang yang dicintai. Dari yang tadinya sayang menjadi benci, dari yang tadinya erat persahabatannya menjadi bermusuhan. Yang kedua, insiraful insan an zaujatih. Berpalingnya seseorang dari istrinya atau dari suaminya dan tidak bisa mendatanginya secara normal. Saya rasa nggak perlu dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud ini ya. Ya, begitu. Kemudian yas'urul mashhuru wa ka'annahu madfu'un biqaulin aw fi'lin bighairi iradatihi. Korban sihir ini merasakan seakan-akan dirinya itu terhalangi, baik dari perkataan atau dari perbuatannya, tanpa keinginan dari dia. Wa ghaliban ma yandamu ala ma fa'ala. Yang seringnya orang itu menjadi menyesal ketika telah berbuat hal tersebut. Misalnya suami yang tadinya sayang banget sama istrinya, na'udzubillah, ketika dia kena sihir, dia bahkan tega menganiaya istri yang sangat dicintainya itu. Sebaliknya, istri yang tadinya sangat taat pada suaminya, sangat sayang pada anak-anaknya, ketika kena sihir dari orang, dia berani melawan suaminya, berani membentaknya, bahkan berani menghinakannya. Tapi setelahnya dia sadar, kok aku seperti ini ya? Kenapa harus marah-marah gak jelas? Ini menjadi salah satu ciri bahwa sihir itu memang sedang ada di lingkungannya, dia sedang ditarget sama seseorang. Jadi jangan dikira sihir itu yang berkaitan dengan paku saja. Jangan dikira sihir itu selalu berkaitan dengan jarum yang masuk ke dalam tubuh, tidak. Tapi justru malah yang dijelaskan dalam Al-Quran, sihir itu yang sangat dominan dalam mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, kondisi kejiwaan seseorang. Kemudian ru'yatul manamat allati ya'ti ta'biruha min alimin bit ta'biri biwujudis sihr.
melihat mimpi-mimpi yang ketika ditanyakan maknanya kepada orang yang mengerti tentang ilmu takbir mimpi, bahwasanya mimpi itu adalah adanya sihir ya. Mimpi yang menandakan bahwa dia itu sedang kena sihir. Ya banyak ya. Saya nggak akan jelaskan di sini karena khawatirnya malah jadi was-was. Oh aku sering mimpi ini, padahal belum tentu juga. Makanya kalau untuk memastikan lebih baik datang ke peruqyah yang memang benar-benar alim, yang paham betul tentang ilmu ruqyahnya. Ya. Jangan self diagnose, itu bahaya. Banyak saya menangani kasus-kasus orang yang mendiagnosa dirinya sendiri, akhirnya malah jadi was-was, kena sihir juga bukan, tapi malah kena was-was. Alamun fil arhamilin nisa wa asfaliz zuhr. Sakit pada rahim wanita dan juga sakit di punggung bagian bawah. Orang Jawa bilang diboyok nih boyok. Bayekan orang Banyumas bilang ya, di pinggang, punggung bagian bawah. Wa taharrukat fitil kal mantiqah. Ada yang bergerak-gerak di area itu. Di sini kita bisa dari apa yang dikatakan oleh musannif kitab ini, bahwa di antara ciri orang kena sihir adalah sakit di area rahimnya dan juga di punggung bagian bawah. Tapi mohon maaf, jangan dikebiah uyah. Semua orang yang sakit rahim dikatakan, oh kena sihir, belum tentu. Ini harus ada yang namanya muqaranah. Harus dilihat dengan ciri-ciri dan gejala yang lainnya. Sekali lagi, baru bisa kita katakan ini sihir, dan menguatkannya adalah dengan ruqyah syariah. Ketika dibacakan doa-doa, ayat-ayat yang berkaitan dengan pembatal sihir, ayat-ayat untuk menghancurkan sihir, kok kemudian reaksinya berlebih ketika dibacakan ayat tentang sihir itu, maka bisa dipastikan itu orang memang kena sihir. Misalnya kok ketika diruqyah dengan bacaan ayat-ayat pembatal sihir langsung muntah darah, padahal ayat-ayat yang lain tidak, atau nangisnya lebih dahsyat, reaksinya jauh lebih frontal, atau tiba-tiba langsung sendawa besar sekali. Itu sudah tanda-tanda yang sangat besar yang mengarah bahwa orang itu kena sihir. Ya, jadi saya khawatir karena ciri ini berkaitan dengan kasus seorang artis mu'alaf yang sedang viral. Semoga Allah merahmati beliau, Allah tempatkan beliau pada derajat yang tertinggi di sisinya dan mencatat sebagai orang yang syahidah insya Allah ya. Saya khawatirnya ada orang yang menghubung-hubungkan dan memotong video saya. Padahal ini adalah kajian ilmiah. Jangan sampai apa yang saya sampaikan dari kitab ini kemudian disangkut pautkan cocokologi. Qadarullah saya belum sempat bertemu dengan almarhumah. Ya. Memang belum Allah pertemukan sampai akhirnya beliau wafat. Jadi saya nggak berani memastikan bahwa beliau kena sihir atau tidak. Yang penting kita doakan semoga Allah ampuni beliau, Allah tinggikan derajatnya, ya. Allah berikan kesabaran, Allah muliakan anak-anak yang ditinggalkan, bisa menjadi para penghafal Quran, ya, untuk bisa membahagiakan ayah bundanya kelak di akhirat. Amin. Ya, jadi ini adalah salah satu cirinya saja, sakit di area rahim, permasalahan pada rahim. Isqatul hamlil mutakarrir, keguguran secara berulang-ulang. Ya ini kalau di sini dijelaskan tanpa ada sebab-sebab yang secara medis mengawali hal tersebut. Ya, yang secara penjelasan medis hal tersebut bisa menjadikan sebab seorang wanita itu keguguran. Nah ini nggak ada sama sekali, tapi keguguran terus. Ya beberapa kali saya menangani kasus yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir adalah
Raihatun karihah takhruju minal fam. Bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut. Au minal arham, atau keluar dari rahim wanita. Au min jasadil mashhuri umuman, atau keluar dari tubuh orang yang sedang terkena sihir secara umum. Jadi mohon maaf, bau mulutnya itu nggak tertahankan. Walaupun udah pakai semprotan, walaupun udah pakai obat, demikian juga bau yang keluar dari rahim, bau yang keluar di tubuh, walaupun sudah pakai deodoran, sudah pakai parfum, tetap aja bau. Dan Masya Allah, apa yang beliau sampaikan ini betul terjadi di lapangan. Saya beberapa kali menangani kasus-kasus yang memang betul-betul kena sihir, itu subhanallah, baunya ndak enak ya, kasihan itu. Ya nggak wanita ya nggak laki-laki sama, dan baunya luar biasa, ndak sedap itu. Nah, bau ini apakah hanya dicium oleh si korban? Tidak, ini bisa dicium oleh semua orang, bisa diendus sama semua orang. Jadi walaupun sudah kena, sudah pakai parfum, sudah pakai ya banyak ikhtiar sampai dicuci, digosok, tetap aja baunya ada. Nanti seiring setannya itu pergi, baunya hilang. Nah, ini ciri secara umum. Kemudian ada ciri-ciri secara khusus bagi orang yang terkena sihir. Asna ar-ruqyah. Jadi ketika diruqyah kita bisa melihat ciri-ciri khususnya. Yang pertama, al-buka'u 'inda ayati sihri. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, menangis ketika dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Wa ahyanan ma'a itolatir ruqyati yatakallamu khadimus sihri. Dan terkadang ketika ruqyah dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama, nanti jin pesuruh ya, yang jin khodam yang disuruh meletakkan sihir di tubuh korbannya akan berbicara. Yash'urul mashhuru bijismin gharibin. Nah, ini si korban akan merasakan tubuhnya itu aneh, seperti ada kurroh sogiroh, seperti ada bola kecil yang menggelinding di dalam tubuhnya. Kadang menetap di suatu area tertentu, kadang berjalan-jalan ke sana kemari. Kemudian merasakan tasanujat itu kayak sengatan-sengatan listrik. Walasiyama fil atrofi wal ainain. Nah, kebanyakan ini terjadi pada ujung jari jemari, tangan dan kaki, dan di kedua mata. Apa bahasa kita tuh? Sengatan ya, kayak cercep-cercep itu. Kayak ketusuk-tusuk, kayak sengat-sengat itu. Dan di mata juga ter gitu. Kayak mirip kedutan tapi lebih ekstrim lagi. Alamun fi rahimil mar'ah awil batan awil makanil ladzi yasilu ilaihi sihr. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat pembatal sihir, rahimnya sakit sekali, atau perutnya sakit sekali, atau bagian yang memang sihir itu diletakkan di situ, dia akan merasa sakit. Di mana aja bagian yang bisa diletakkan sihir? Di rahim wanita, di pencernaan, serta di kepala. Ya, ini untuk ilmiah saja ya. Di sinus, ya, di sini, di kepala, di gigi. Ya, jadi ketika dibacakan ayat-ayat pembatal sihir, kok giginya sakit, ini nggak normal. Padahal kalau nggak dibacakan, dia biasa-biasa aja. Kalau dibacakan ayat ruqyah kok dia sakit lah, ini mungkin ada tanda-tanda ke situ. Ya, itu tadi gigi, telinga, sinus, kepala, perut, dan rahim bagi wanita. Dan kaki ketika dia bersentuhan dengan medianya. Ya, misal medianya pakai tanah, dia keinjak, kakinya langsung ketika ayat-ayat pembatal sihir langsung gatal atau langsung sakit kayak ketarik-tarik, itu bisa jadi dari disitulah sihirnya itu ditanam. Jadi memang penting ketika kita bacakan ayat-ayat ruqyah sekaligus untuk diagnosa ya. Qad yadhakul mashhuru asna ar-ruqyah. Jadi kadang-kadang orang yang diruqyah ini akan tertawa terbahak-bahak ketika ruqyah.
Wah, itu teman-teman pasti sering lihat kan di konten-konten kami. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kamu ngapa di sini? Anjing, bajingan anjing kabeh ning kene iki. Artinya apa kuwi? Kadang-kadang ketika kita bacakan ayat-ayat ruqyah, malah dia ketawa. Itu sebenarnya sok hebat saja untuk menggentarkan peruqyahnya. Kalau peruqyahnya masih baru terjun, pasti akan, wah nggak mempan nih gitu. Langsung ngerasa insecure. Jangan insecure, biar saja. Kadang menghina peruqyah, merendahkan peruqyah, bahkan kadang sampai menjambak peruqyahnya. Ganteng ya, serius. Kemudian muntah-muntah di tengah ruqyah. Kadang-kadang pasien ini merasa pengen ada yang keluar dari perutnya tapi nggak bisa ketahan. القوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماء يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء وغيض الماء. Apabila dia sampai muntah, maka sihirnya insya Allah ikutan keluar juga. Asy'uru bi qoqqati fil batni, ya, waktu ruqyah. Qoqqah itu apa ya, orang Jawa bilang embek-embek. Ya, rasa perutnya itu bergelombang, kayak mau kayak apa? Kayak ada yang loncat-loncat dari dalam perut. Ketika bacaan ayat Al-Quran semakin kuat dikumandangkan, seketika itu juga perut Devi membesar. أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Astaghfirullahalazim, ini benar-benar nyata. يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Asy'uru bimithli shihabin nar au bihararatin fi jawfihi waqta ruqyah. Merasa ada bara api atau merasa panas sekali fi jawf di sini. Rasanya panas banget ketika ruqyah. Itu terjadi ketika dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Khuruju raihah karihah. Muncul bau yang tidak sedap dari dalam lambung. Nah, ini biasanya terjadi ketika proses ruqyah, baunya akan semakin menyengat, dan itu biasanya sihirnya ditanam melalui media minuman atau makanan. Nafas menjadi berat ketika ayat-ayat pembatal sihir. Iswidadul wajh. Wajah menjadi hitam ketika diruqyah, tapi setelah selesai sihirnya keluar, asraqa launuh, menjadi glowing wajahnya. Ya, glowing wajahnya itu. Berseri-seri. Jadi ini diantara tanda-tanda atau gejala-gejala orang yang kena sihir secara umum dan secara khusus. Tentu ini perlu ditafsir dari macam-macam jenis sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir, itu ada cirinya masing-masing. Tapi saya rasa dari apa yang dijelaskan dalam kitab ini sudah mewakili semuanya dan bisa menjadi salah satu acuan ya dalam ruqyah. Jadi ketika ruqyah harus ada proses anamnesa, wawancara sama pasien. Ya. Kemudian diperkuat dengan ruqyah. Ah, iya, harus diperkuat dengan ruqyah. Supaya kita mendiagnosa itu tidak serampangan.
Ini tanda-tanda orang yang kena sihir yang ada di buku ini. Pertanyaan selanjutnya, Tad, apakah sihir bisa membunuh korbannya? Ya, jadi sihir dan penyakit-penyakit lain itu hanya perantara. Samalah seperti orang kena demam berdarah. Ada yang Allah takdirkan meninggal, ada yang Allah takdirkan selamat. Ada yang ditakdirkan selamat, ada yang ditakdirkan meninggal. Demikian juga orang kena sihir. Ada yang ditakdirkan selamat, ada yang ditakdirkan untuk meninggal. Jadi antara sihir dengan penyakit-penyakit yang semisal kayak stroke, demam berdarah, COVID, SARS, dan yang lainnya, itu hanya sebagai sebuah perantara. Apakah orang itu nantinya akan Allah sembuhkan atau Allah panggil untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan pahala atas kesabarannya ketika ditimpa ujian berupa penyakit-penyakit itu. Jadi hakikatnya semua bisa membunuh, tapi semua bisa selamat, tergantung takdir dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Dad, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.